warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiawan. Di sini saya akan mengerjakan proyek tugas akhir untuk mata kuliah elektronika dan instrumentasi yang berjudul Membuka Pintu dengan iktp menggunakan Arduino. Alat dan bahan. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega 328 datasheet. Kemudian ada Radio Frequency Identification atau RFID untuk mengidentifikasi objek secara otomatis. Lalu ada buzzer. Kemudian ada breadboard untuk membuat rangkaian elektronik sementara tanpa harus menyolder. Selanjutnya ada LCD dengan ukuran 20x4 sebagai media penampil. Kemudian ada kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan antar komponen yang ada tanpa memerlukan solder. Solenoid door lock sebagai pengunci pintu. Dan yang terakhir ada modul relay one channel. Pertama-tama kita susun rangkaian seperti skematik berikut ini. Rangkaian pertama, kita akan menghubungkan Arduino dengan RFID menggunakan kabel jumper. Selanjutnya kita hubungkan RFID ke Arduino. Yang pertama, pin 3,3 volt RFID kita hubungkan ke pin 3,3 volt pada Arduino. Pin selanjutnya kita pasangkan di pin 9 pada Arduino. Lalu selanjutnya kita pasangkan di ground pada Arduino. Selanjutnya kita pasangkan ini di pin 12 Arduino. Nah, selanjutnya kita yang ini pasangkan di pin 11 Arduino. Dan yang ini kita pasangkan di pin ke-13 pada Arduino. Lalu untuk kabel jumper terakhir kita pasangkan di pin 10 pada Arduino. Nah, sudah selesai dan tidak ada kabel jumper yang terlewat. Kita lanjut ke pemrograman. Sebelum masuk ke pemrograman Arduino, kita perlu menambahkan library MFRC 522. Setelah ditambahkan, kita baru bisa menggunakan library MFRC 522 pada program Arduino yang akan kita buat. Library MFRC 522 digunakan untuk mempermudah pemrograman terhadap modul RFID, maka kedua baris ini sangatlah diperlukan. Penyertaan library SPI.h diperlukan karena library MFRC 522 melibatkan SPI atau Serial Peripheral Interface. Selanjutnya saya akan menjelaskan const in pin underscore RST sama dengan 9. Ini maksudnya pin RST yang terhubung ke pin 9 Arduino. Lalu selanjutnya const in pin underscore SS sama dengan 10, pin SS yang terhubung ke pin 10 Arduino. Selanjutnya yang string with tag, pernyataan ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel with tag yang akan digunakan untuk menyimpan with tag. Lalu selanjutnya pernyataan ini untuk pengaksesan modul RFID dilakukan menggunakan objek MFRC 522
Itulah sebabnya terdapat deklarasi program seperti berikut ini. Argumen yang pertama menyatakan pin Arduino yang dihubungkan ke pin SDA. Selanjutnya, argumen yang kedua menyatakan pin Arduino yang dihubungkan ke pin RST. Lalu di dalam fungsi point setup, SPI diinisialisasikan dengan SPI.begin. Hal ini diperlukan sebagaimana dinyatakan sebelum ini library MFRC522 melibatkan SPI. Adapun inisialisasi terhadap modul RFID dilakukan dengan menjalankan pernyataan berikut ini. Untuk memastikan keberadaan modul RFID, versi IC yang terdapat pada RFID perlu dibaca. Hal ini dilaksanakan dengan menuliskan kode berikut. Nilai 0 kali 0 atau 0 kali FF pada variabel versi menyatakan bahwa modul tidak tersedia. Berdasarkan hal ini, dapat dilakukan penanganan seperti berikut. Program tersebut menampilkan modul tidak ada, kemudian dikirimkanlah program tersebut ke serial monitor. Sekiranya modul RFID tidak ada, lalu dieksekusi berhenti dan disitu seterusnya. Jika modul tersedia, maka di serial monitor akan ditampilkan teks siap membaca tag. Oke, selanjutnya pada fungsi point loop ini adalah untuk pembacaan terhadap tag RFID dijalankan di fungsi point loop. Pertama-tama, pernyataan yang ini digunakan untuk memeriksa ada atau tidaknya tag baru yang didekatkan ke RFID. Jika tidak ada, eksekusi terhadap point loop diakhiri. Jika ada, pernyataan-pernyataan berikutnya akan dijalankan. Dalam hal ini, jika tag tidak dapat dibaca, eksekusi terhadap point loop diakhiri. Jika tag dapat dibaca, deretan pernyataan berikut akan dijalankan. Nah, itulah kode program Arduino untuk membaca tag RFID. Setelah kita memasukkan program ke dalam Arduino, langsung saja kita tes apakah RFID ini berjalan. Di sini saya menggunakan langsung iktp. Kita lihat di tampilan layar ada serial monitor, kita jalankan tes. Nah, di situ terlihat ada ID-nya. Lalu kita tes lagi. Nah, berarti RFID telah terbaca. Pertama kita hubungkan pin GND di Arduino ke breadboard di pin plus. Selanjutnya yang 5 volt di pin Arduino kita hubungkan juga ke breadboard yang min. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan LCD ke breadboard. Kita sambungkan ke breadboard. Untuk yang ground dan PCC, yang GND kita hubungkan ke pin ground di breadboard. Selanjutnya yang PCC kita sambungkan ke pin 5 volt, dan yang SDA kita sambungkan ke Arduino di pin analog 4, dan yang SCL kita sambungkan ke Arduino juga di pin analog 5. Selanjutnya kita akan menghubungkan relay ini ke Arduino. Yang pertama kita pasangkan terlebih dahulu kabel jumpernya di relay. Selanjutnya kita hubungkan pin in di relay, kita hubungkan ke pin 8 pada Arduino. Lalu pin ground kita sambungkan ke ground. Dan pin PCC kita sambungkan ke 5 volt. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk alarm. Yang pojok sebelah kiri kita sambungkan ke pin 7 di Arduino. Lalu yang tengahnya kita pasangkan ke 5 volt, dan yang paling pojok kanan kita sambung ke ground. Oke, rangkaian telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita menuju ke pemrograman.
Bisa dilihat perbedaan kedua program tersebut. Yang sebelah kiri untuk membaca tag RFID, lalu yang sebelah kanan untuk membuka pintu menggunakan RFID. Yang pertama ini kita menambahkan include liquid crystal I2C.H. Ini untuk memasukkan library LCD I2C. Lalu di sini saya mendefinisikan liquid crystal I2C LCD 0x27 24. Maksudnya 0x27 ini adalah alamat dari modul I2C-nya, lalu 20 dan 4 adalah ukuran dari LCD-nya. Lalu perbedaan selanjutnya di sini saya mendefinisikan const in buzzer sama dengan 7. Ini berarti buzzer yang dihubungkan ke pin 7 Arduino. Lalu selanjutnya juga ada const in pin relay sama dengan 8. Ini dimaksudkan berarti relay yang dihubungkan ke pin 8 Arduino. Di sini saya menggunakan relay karena kita menggunakan solenoid door loop yang memiliki tegangan 12 volt. Relay ini berfungsi sebagai saklar. Lalu di sini kita juga mendefinisikan float, sinpal, dan intonpal ini untuk menyalakan bunyi dari buzzer. Lalu perbedaan selanjutnya ada di point setup. Di point setup kita tidak di program yang pertama kita tidak mendefinisikan LCD, dan di program yang kedua ini kita mendefinisikan LCD.begin karena kita akan menampilkan teks pada LCD. Lalu selanjutnya di sini pin mode, pin relay output, dan pin mode buzzer output. Lalu perbedaannya ada di sini. Di sini kita menuliskan perintah serial.println. Di sini kita memasukkan perintah LCD set cursor 0,0. Ini yang dimaksudkan LCD set cursor ini berarti teks pertama kali muncul di baris 0 dan kolom 0, atau dalam versi nyata kolom 1 dan baris 1. Lalu untuk menampilkannya kita menggunakan perintah lcd.print, yaitu modul tidak ada. Lalu ada perbedaan lagi di void loop. Di sini kita menggunakan perintah lcd set cursor 0,0 lagi, lalu kita mencetak tampilan teks menggunakan lcd.print. Selanjutnya kita menuliskan perintah digital write print relay high. Ini berarti jika IKTP Anda ditempelkan pada RFID, pin relay akan nyala. Lalu perbedaan selanjutnya ada di sini. Kita lebarkan. Nah, ini adalah prosesnya ada di sini. Jika tag RFID sesuai dengan yang terdaftar, ini kode ini bisa kalian ganti dengan tag RFID yang sudah kalian cek menggunakan program sebelumnya. Lalu digital write print relay low. Jika tag RFID ditempelkan maka relay akan mati. Lalu perintah lcd.clear berarti tampilan teks yang ada di LCD dibersihkan. Selanjutnya kita gunakan perintah lcd set cursor untuk kembali menampilkan teks di kolom 0 dan baris 0. Setelah itu kita delay selama 1000 atau sama dengan 1 detik. Lalu kita masukkan perintah lcd.set cursor baris 0 kolom 1. Kita akan menuliskan selamat datang, lalu delay kemudian 1000. Sampai selanjutnya langkahnya pun sama seperti ini. Kalian bisa menambahkan banyak kartu menggunakan perintah yang save. Nah, di sini ini adalah program untuk menyalakan suara alarm menggunakan buzzer. Oke, mungkin cukup sekian. Cukup jelas bagian programnya. Semoga bisa dimengerti. Program berhasil di-upload ke dalam Arduino. Mari kita langsung tes saja. Di sini saya ada 2 KTP. Yang salah satu diantaranya sudah terdaftar dan satu belum. Oke, langsung kita coba saja. Yang sudah terdaftar kita coba terlebih dahulu. Kita tempelkan tag ini di RFID. Lihat situ ada tertulis nama, selamat datang Lia Syahania. Selanjutnya kita akan tes untuk IKTP yang belum terdaftar, apakah masih bisa masuk atau belum. Bunyi buzzer menyala seperti alarm, berarti IKTP ini belum terdaftar. Ya, setelah rangkaian tadi kita buat, selanjutnya kita akan menghubungkan solenoid door loop-nya ke rangkaian tadi. Pertama-tama kita hubungkan kabel negatif ini ke ground di relay. Lalu selanjutnya kita hubungkan kabel positif ini ke kabel positif juga di solenoid door loop-nya. Selanjutnya kita sambungkan
kabel negatif solid ground loop ke relay. Selesai. Setelah rangkaian telah selesai kita buat, selanjutnya kita akan simulasikan apakah program yang telah kita buat berhasil atau tidak. Di sini saya menggunakan iktp yang telah terdaftar. Iya.